Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua ya. Jumpa lagi dengan saya Omar Hussein di channel Ruang Tentor ini. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang materi transformasi geometri. Ini merupakan materi ketiga ya, yaitu tentang rotasi atau perputaran. Ya, jadi rotasi ini merupakan transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa ya. Jadi ini merupakan sudut rotasinya terhadap suatu titik tertentu. Jadi kalau titik tertentunya ini bisa pusatnya O 0,0 atau bukan pusatnya 0,0, katakanlah misalkan pusatnya A, B. Nanti ini kita bahas ya di materi selanjutnya. Nah, rotasi pada bidang datar ditentukan oleh yang pertama adalah titik pusat rotasinya, kemudian ada besar sudut rotasi serta arah sudut rotasi. Sudut rotasi itu merupakan sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dan pusat rotasi yang menghubungkan titik kebayangan dan pusat rotasi. Ini masih pengantar ya, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ini, jika arah rotasi diputar searah jarum jam, maka besar sudut rotasi itu bernilai negatif. Jadi sudutnya kalau misalkan dikatakan ya di soal, dirotasi sejauh 90 berlawanan arah jarum jam, maka itu sudutnya positif. Tapi kalau dikatakan sudutnya 90 searah jarum jam, maka sudutnya itu negatif. Nah, seperti ini. Arus rotasi diputar berlawanan arah jarum jam, maka besar sudut rotasinya adalah positif. Nah, rumus rotasi dengan pusat O 0,0 itu dirumuskan seperti ini. Rotasi dengan sudut theta, katakanlah sudutnya theta ya, dan berpusat di O 0,0, dinyatakan sebagai untuk menentukan bayangannya x aksen y aksen itu sama dengan cos theta, kemudian min sin theta dengan cos theta. Jadi nanti ini kita akan mencari cos dengan sin dari sudut rotasinya ya. Dikali dengan titiknya x, y. Misalkan ya, kalau seandainya tetanya itu 90 sudutnya, maka tinggal kita masukin ke sini cos 90 0, kemudian min sin 90 min 1, sin 91 dengan cos 90 0. Seperti ini. Nantilah kita lihat lagi soal ya, sudutnya itu yang dimasukkan berapa derajat. Nah, kecuali kalau misalkan teman-teman semua, ini ada bentuk rotasi khusus ya. Misalkan kalau 90 derajat itu berlawanan arah jarum jam, maka kalau titik asalnya x, y, maka bayangannya adalah min y, x. Ya. Nanti sebenarnya ini min y, x didapatkan dari rumus rotasi yang tadi. Cos min sin cos dikali dengan xy. Terus kalau misalkan sudut rotasinya 180 derajat, maka bayangannya min x, min y tidak ada dikatakan searah atau berlawanan arah kalau misalkan sudutnya 180. Terus kalau 270 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya y, min x. Terus kalau 90 searah jarum jam itu y, min x. Sama saja ya. 270 berlawanan arah jarum jam dengan 90 searah jarum jam itu besar, ya bayangannya sama. Tapi kalau misalkan teman-teman semua tidak mau menghafal rumus khusus ini, boleh menggunakan matriks yang tadi, cos min sin sin cos. Ya, coba kita bahas ya contoh soal yang pertama di sini. Soal yang pertama tentukan bayangannya titik C 3,1 jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dan berpusat di 0,0. Ya. Nah, kalau rumus rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam ya, maka tadi itu di tabel bayangannya adalah min y, x. Ya, kebalikannya kemudian y-nya diminuskan. Jadi kalau 3,1 jadinya min 1,3 berdasarkan rumus yang di sini. Nah, ini kalau misalkan teman-teman semua mau menghafal. Tapi kalau misalkan tidak mau dihafal, kita cari manual ya. Caranya seperti ini. Jadi x aksen, y aksen sama dengan kita pakai rumus tadi cos min sin sin cos. Cos kita ganti cos 90 ya. Ini sudutnya positif karena berlawanan arah jarum jam. Kemudian min sin 90. Cos min sin sin cos. Ya, seperti ini. Dikali dengan XY-nya atau titik asalnya 3,1 seperti ini. Nah, ini sekarang tinggal kita obok-obok ya. Berarti di sini cos 90 nilainya 0. Min sin 90, sin 90 kan 1 ya. Berarti di sini min 1. Sin 90 1 dengan cos 90 0. Nanti teman-teman semua mesti hafal sudut-sudut istimewa ya. Khususnya 90 setelah 80 dengan 270. Ya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan ini.
perkalian matriks. Berarti ini 0 dikali 3, 0. Kemudian ditambah dengan min 1 dikali 1, min 1. Kemudian ini di bawah 1 kali 3, 3. Ditambah dengan 0 kali 1, 0. Nah, sehingga ini kita peroleh 0 tambah min 1, 3 tambah 0, ya 3. Jadi min 1,3. Nah, ini ada dua solusi, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman semua mau menghafal, silakan. Tapi kalau misalkan dilupa yang tabel yang tadi, berarti kita menggunakan cara manual ya. Cos min sin, sin cos. Nah, contoh yang kedua, coba dilihat dulu ya soalnya teman. Ya, di sini garis 3x kurang 4y tambah 12 sama dengan 0 dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 0,0. Maka persamaan garis hasil rotasi ini adalah, ingat kalau rotasi sebesar 180 derajat dan berpusat di 0,0, maka bayangannya min x, min y. Jadi kalau misalkan tanpa menggunakan rumus yang cos min sin sin cos, ya tinggal ikuti pola yang di sini. Artinya x dan y-nya itu kita minuskan. Ini kan soal awalnya ya, 3x kurang 4y tambah 12 sama dengan 0. Nah, x dan y-nya diminuskan. Ini 3x jadi min 3x, kemudian minus 4y jadi plus, dan konstantanya diabaikan ya. Teman-teman, ini tidak berpengaruh. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan cara tabel. Kalau misalkan menggunakan rumus, ya silakan saja. Jadi kalau misalkan di sini x aksen, y aksen, sama dengan cos min sin, sin cos. Cos 80 itu min 1 ya. Kemudian sin 180 0, sin, di sini min 1. Kita kalikan dengan x, y ya. Kita menggunakan x, y karena ini bukan titik ya. Ini garis yang kita rotasikan. Berarti kita dapat x aksen, y aksen sama dengan ini min 1 dikali x, min x ditambah dengan 0 kali y 0. 0 kali x 0 ditambah dengan min 1 kali y, min y. Nah, sehingga kita peroleh x aksen, y aksen sama dengan min x tambah 0 ini min x, terus 0 tambah min y, min y. Nah, dari sini kita peroleh teman-teman, x-nya itu adalah minusnya pindah ruas ke x aksen. Jadi min x aksen, kemudian y-nya ini kita pindah ruaskan jadi min y aksen seperti ini. Nah, tinggal x, y ini kita masukkan ke sini. Jadinya langsung saja ya. X-nya ini diganti dengan min x aksen seperti ini ya. Ini lidah hampir terlipat-lipat ya. Terus y-nya diganti dengan min y aksen seperti ini guys. Tambah 12 sama dengan 0. Ini kalau sudah kita ganti x, y-nya dengan simbol aksen, maka aksennya ini kita bisa hapus ya. Karena itu hanya simbol apa teman-teman? Simbol bayangan. Jadi kita dapat min 3x ditambah dengan 4y ditambah dengan 12 sama dengan 0. Jadi sama saja dengan yang di sini ya. Oke, nanti teman-teman semua boleh improvisasi lagi. Bagaimana kalau misalkan mau diubah bentuknya, ya silakan ya, dikali minus atau bagaimana. Nah, coba kita beralih ke rotasi dengan pusat A, B. Nah, rotasi dengan pusat sudut theta dan pusatnya di A, B dinyatakan sebagai bentuk seperti ini ya. Ini tadi yang XY di sini mesti dikurang A dikurang B, kemudian ditambah dengan AB ya, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Coba kita bahas dulu satu contoh soal ya, yang berhubungan dengan rotasi sejauh theta dan pusatnya A, B seperti ini. Tentukan bayangan titik C 3,1 jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dan berpusat di 2,4. Nah, ini kita menggunakan rumus yang di sini ya. Kita tinggal ganti saja ya. Nah, di sini cos 90 langsung saja ya. Ini kan berlawanan arah jarum jam berarti sudutnya positif. Cos 90 itu 0. Kemudian ini min 1 sin 91 dengan cos 90 0. Ini tinggal kita ganti XY-nya ini ya. Terus pusatnya AB yang di sini. Berarti X-nya 3 dikurangi 2. Y-nya 1 dikurangi dengan 4. Ya, bisa dipahami teman-teman? Ditambah dengan AB 2, 4. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. Ini X aksen, Y aksen. Ya,
Kita dahulukan dulu ya. Ini 3 kurang 2, coba pelan-pelan saja. 0 min 1, 1, 0. Ini 3 kurang 2, 1. 1 dikurang 4, min 3. Ditambah dengan 2, 4. Nah, kita peroleh di sini. X aksen, Y aksen sama dengan 0 dikali 1, 0 ya. Ditambah dengan min 1 kali min 3, 3. Kemudian yang di bawah 1 kali 1, 1 ditambah dengan 0 kali min 3, 0. Ditambah dengan yang 24. Ya, kita coret tangannya Ibu Guru. X aksen, Y aksen di sini sama dengan 0 tambah 3, 3 ya, tambah 25. Kemudian 1 tambah 0, 1 ditambah 4, itu 5. Jadi bayangannya adalah 5,5. Semoga bisa dipahami ya teman-teman semua ya untuk rotasi yang berpusat di A, B. Nah, coba kita bahas soal-soal yang lain ya supaya bisa lebih mantap lagi. Ya, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Coba diperhatikan. Nah, di sini soalnya garis 3x kurang 4y tambah 12 sama dengan 0 dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 1,2. Yang ditanyakan di sini persamaan garis hasil rotasi adalah bagaimana ya? Nah, ini kita munculkan dulu rumusnya seperti ini. Karena di sini pusatnya kan bukan 0,0 ya, 1,2. Jadi kita menggunakan rumus rotasi yang di sini. Nah, kita menggunakan XY ya, karena di sini bukan titik yang dirotasikan tetapi garis atau kurva. Ini tinggal kita masukkan saja ya, X aksen, Y aksen sama dengan Theta-nya adalah 180, berarti cos 180 itu min 1, kemudian sin 180 0. Ini 0 ya, 0 kemudian min 1. X dan Y-nya ini kita X saja ya. X dikurang, ini A, ini B. Jadi X dikurang 1, kemudian Y dikurangi dengan 2. Ditambah dengan 1, 2 seperti ini. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang tinggal kita obok-obok saja ya. Ini X aksen, Y aksen sama dengan min 1 dikali X kurang 1. Ya, seperti ini. Ditambah dengan 0 dikali Y kurang 2 berarti 0. Terus 0 dikali X kurang 1, 0. Ditambah dengan min 1 dikali Y kurang 2. Ya. Ditambah dengan 1, 2. Di sini perlu ketelitian tingkat tinggi ya teman-teman. Coba ini X aksen, Y aksen sama dengan ini dikali ke dalam min 1X. Kemudian ditambah dengan 1 ya. Tambah 0, abaikan saja. Langsung ditambah 1. Seperti ini. Terus ini min 1 dikali Y, min Y. Min 1 kali min 2 itu plus 2. Ditambah lagi dengan 2 yang di sini. Oke, nah dari sini kita peroleh. Atau sebentar coba ya. X aksen, Y aksen sama dengan ini min X ditambah dengan 2. Terus ini min Y tambah 4. Nah, dari sini kita peroleh X-nya sama dengan ini min X-nya pindah ruas ke kiri. Ya, seperti ini. Kemudian ini aksennya kita pindah ruaskan ke kanan. Jadinya X sama dengan 2 dikurang X aksen. Jelas? Ya, jelas ya. Ini min Y-nya pindah ruas dengan cara yang sama. Berarti di sini 4 dikurang Y aksen. Nah, sekarang X dan Y-nya ini kita masukkan ke soalnya di sini. Jadi, 3 dikali X-nya diganti 2 dikurang X aksen. Dikurang 4 kali Y-nya diganti 4 dikurang Y aksen. Ditambah dengan 12 sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Ini apa namanya teman-teman perlu teliti. Kemudian aksennya bisa dicoret ya, karena ini hanya simbol bayangan. Baik, ini tinggal kita kali saja ya ke dalam 3 dikali 2, 6. Kemudian min 3X. Terus ini minus 16. Min 4 kali Y positif 4Y. Ditambah 12 sama dengan 0. Berarti kita peroleh ini min 3X. Kemudian positif 4Y. 6 dikurang 16 ini min 10 ditambah dengan 12 berarti positif 2 sama dengan 0. Nah, inilah jawaban akhirnya. Kecuali kalau misalkan kita semua mau modifikasi X-nya dikali negatif, ya, itu boleh saja ya. Tapi kalau SI boleh sampai di sini. Ini sudah benar. Nah, kalau dikali negatif berarti 3X dikurangi dengan 4Y dikurang 2 sama dengan 0. Apakah mesti dikali negatif seperti ini? Tidak mesti ya, teman-teman. Silakan. Kita ulangi, kita tekankan bahwa
menyesuaikan dengan opsi di pilihan ganda. Kalau misalkan tidak ada jawaban seperti ini, kita cari jawaban yang lain yang serupa dan senilai. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 1. Coba nomor 2 dipahami dulu, teman-teman. Oh iya, nomor 2 ini, teman-teman, masih menggunakan nomor yang soal yang pertama tadi ya. Tapi ini kita mau menggunakan cara silumannya, langsung seperti ini. Jadi rumus yang kita ulangi, ini sebenarnya nomor 1 tadi ya, tapi kita gunakan cara siluman, teman-teman semua seperti ini. Nah, jadi ini khusus rotasi 180 derajat. Jika garis AX tambah B tambah C sama dengan 0 dirotasikan 180 derajat terhadap pusat AB, maka hasilnya tetap sejajar. Artinya, teman-teman, AX dan B-nya ini pasti sama nilainya. Yang membedakan cuma nilai konstantanya. Cara mendapatkan konstanta ya seperti ini rumusnya. Minus 2AA ditambah dengan 2BB ditambah dengan C. Coba kita perhatikan ya. Kita cari dulu nilai C-nya. Artinya ininya tetap sama. Pasti jawabannya itu memuat 3X dikurang 4Y. Tinggal C-nya kita mau cari. Cara menentukan C-nya seperti ini. C aksen ini ya, sama dengan minus 2 kali A-nya itu adalah di sini sebagai koefisien. Ini A, ini B, ini C. Berarti A-nya itu 3. Kemudian A-nya di sini pusatnya ya. Ini AB. Dikali 1 ditambah dengan 2 kali B. B-nya itu di sini minus 4. Dikali dengan B kecil, yaitu 2. Ditambah dengan C. C-nya itu 12 yang konstanta. Seperti ini. Nah, tinggal kita obok-obok ini. Minus, selesaikan dalam kurung ya. 2 kali 3, 6. Kemudian ini min 8 dikali 2, minus 16 ditambah 12 ya. Coba dihitung ulang. Oke, ini berarti kita peroleh minus 6 kurang 16 ini minus 10 ya. Ditambah 12 berarti 2. Nah, C-nya minus 2. Jadi ini kita ganti dengan minus 2 seperti ini. Nah, selesai ya. Sama dengan jawaban yang tadi di nomor 1 setelah kita kali negatif. Teman-teman, bisa dipahami ya penggunaan rumus silumannya. Coba nomor 3 silakan. Ya, oke. Titik A-nya 2,3 dirotasi sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Maka hasil rotasi titik A di sini adalah berapa ya? Ini boleh langsung menggunakan tabel ya. Ini sebesar 90 derajat. Kalau misalkan tidak ada kata searah berlawanan ya. Atau kita ulangi, kalau tidak ada kata searah, kemudian berlawanan juga tidak ada. Berarti ini asumsinya adalah sudutnya itu positif. Atau kalau misalkan ini asumsinya positif, dan atau sejajar berlawanan maksudnya teman-teman, maaf ya. Ya, jadi kalau tidak ada kata seperti itu, asumsinya ini adalah berlawanan. Nah, baik. Nah, jadi kalau misalkan berlawanan 90 derajat, ini min y, x, titiknya x, y, berarti bayangannya adalah min y, x. Ini titiknya min 2,3. Berarti kalau kita ikuti, ini min 3, min 2. Ya, teman-teman. Kalau mau menggunakan rumus rotasi yang cos min sin cos, silakan. Nomor 4. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, titik D 6,3 dirotasikan sebesar 270 derajat terhadap titik pusat 2,4. Hasil rotasi titik D di sini adalah, ya kita menggunakan rumus ya seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan, ini kalau tidak ada kata searah berlawanan berarti asumsinya sudutnya ini positif ya. Ini cos 270, berapa nilainya cos 270? 0. Kemudian min sin 270, ingat, jadi cos 270 itu sama nih, kenapa 3 bengkok-bengkok ini ya. 270. Cos 270 nilainya 0. Kemudian kalau sin 270 nilainya min 1. Jadi sin 270 itu min 1. Kemudian ini min 1, ini 0. XY-nya adalah yang di sini. Ya.
Ini 6 dikurangi dengan A-nya B yang ini. Berarti 6 dikurangi 2. Kemudian di sini, ya di sini Y-nya 3 dikurangi dengan 4. Ditambah dengan 2, 4. Bisa dipahami teman-teman? Nah sekarang tinggal kita obok-obok ya. Ini berarti cos 1 min 1, 0. Ini 6 kurang 2, 4. Kemudian 3 kurang 4 min 1 tambah 2, 4. Dahulukan kerja perkalian matriks. 0 dikali 4, 0 ditambah dengan 1 kali min 1, min 1. 1 min 1 dikali 4, minus 4. Ditambah 0 kali min 1, 0. Ditambah dengan 2, 4. Jadi kita peroleh X aksen, Y aksen sama dengan 0 tambah min 1 ditambah dengan 2, 1. Terus minus 4 tambah 0, minus 4 tambah 4 berarti 0. Jadi bayangannya adalah 1,0. Nomor 5, silakan. Ya, ini rotasi sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 2,1 menghasilkan bayangan minus 2,4. Koordinat titik B di sini adalah, oh ini titik asalnya yang ditanyakan guys, ya. Tetap menggunakan rumus yang di sini. Coba pelan-pelan. X aksen Y aksennya diketahui ya, minus 2 dengan 4 seperti ini. Kemudian coba ya, ini cos 90, 0. Min 90 min 1, sin 91, cos 90, 0. Kemudian X-nya tidak diketahui, itu yang dicari ya. X dikurangi A-nya 2, terus Y-nya dikurangi dengan 1. Ini AB. Nah, sekarang coba kita obok-obok ini ya. Nah, berarti di sini minus 2, boleh 2,1-nya dipindah ruaskan ke kiri ya, tidak ada masalah. Atau kalau mau dikerjain doros kanan dulu, sama saja. 0 kali X kurang 2, 0. Kemudian ditambah dengan min 1 dikali Y kurang 1. 1 dikali X kurang 2. X kurang 2 ditambah dengan 0 kali Y kurang 1. 0. Ini tadi pengalinya 1 ya. Nah, ditambah dengan 2, 1. Nah, coba pelan-pelan. Ini minus 2, 4. Sama dengan 0-nya diabaikan. Ini min 1 dikali Y min Y. Min 1 kali min 1 plus 1. Langsung saja tambah 2. Terus ini 1 dikali X. 1 kali min 2 min 2. Ditambah dengan 1. Nah, dari sini kita peroleh pasangkan ya. Ini minus 2 pasangannya Y tambah min Y tambah 1 tambah 2. Jadi minus 2 sama dengan min Y ditambah dengan 3 ya. Berarti ini pindah ruaskan ke kiri. Ini ke kanan. Jadi Y sama dengan 3 min 2 ya. 3 tambah 2, 5. Nah, dengan cara yang sama, yang ini dengan yang itu, berarti 4 sama dengan X min 2 tambah 1, itu min 1. Ini langsung saja pindah ruas ke kiri. Jadi X sama dengan 4 tambah 1, 5. Nah, jadi kita peroleh titik asalnya. Titik B itu adalah 5,5 X, Y. Teman-teman, bisa dipahami ya. Ini cukup mudah, yang penting teman-teman semua perlu teliti. Coba nomor 6 dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, ada 2 nomor oleh-oleh ya. Ini oleh-oleh pertama. Teman-teman nanti coba-coba dipahami. Wah, ini langsung kita munculkan rumusnya ya, enggak apa-apa ya. Kemudian ini oleh-oleh kedua. Ya, coba-coba teman-teman semua kerjakan. Nanti di kesempatan berikutnya kemudian kita berikan pembahasan.